Dia bawa anak segitu enggak dia musola mah itu lah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP 1, SMP 24, SMP 30, dan SMP IT Ar-Rahman. Teristimewa kepada Ibu Marlini TMPD beserta tim. Selanjutnya Bapak Ibu guru peserta, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Sijijo. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin, acara pembukaan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Sidoarjo, Kamis 9 Juni tahun 2022 dimulai. Dengan berkah dan lancarnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Muklis. Kepada Bapak disilahkan. Untuk berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita tundukkan kepala, kita buka tangan kita buka hati kita untuk menerima materi dari instruktur kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا فتاح, bukakanlah hati dan pikiran kami dalam rangka pertemuan ini. Jadikanlah pertemuan kami ini sebagai ajang mempererat silaturahmi kami. Dekatkanlah hati kami, kuatkanlah silaturahmi kami, dan berkahilah acara kami pada pagi hari ini. Allah ya salam, berikanlah kami keselamatan, ketentraman, dan kesejukan dalam hati kami. Berikanlah kelancaran pada acara kami, mudahkanlah acara kami, jauhkanlah kami dari kesulitan, rintangan, dan segala gangguan. Allahumma ya Rabbana, antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب
مجيب دعوات أمين أمين يا خالي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل عنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sidijo. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan serta membuka secara resmi acara workshop bersama penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan Kurikulum Merdeka oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sijunjung. Kepada yang terhormat Ibu Darisma MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Marlin Bu Marlin TMPD beserta tim dari SMP Pembangunan Kota Padang, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMP 24, SMP 30, SMP IP Ar-Rahman, dan juga Bapak-bapak senior kami, Bapak Rusnaldi dan Bapak Safna, dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu para peserta dari 3 sekolah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sempat berkumpul dalam ruangan yang sempit ini, ya kan, kita ramai, tapi telapakkan saja hati kita karena tujuan kita adalah tujuan baik. Selawat beriring salam, tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau telah meninggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan Hadis, untuk pedoman hidup kita, terutama umat muslim. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang Ibu Marlin beserta tim di Sijunjung, Kota Lansek Mali, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta peserta workshop kita hari ini. Beginilah keadaan SMP 1 yang tadi sudah kami bilang, Bu Marlin tidak bisa berkembang, maunya bertumbuh. Berkembang tidak bisa lagi karena memang beginilah, tidak ada tanah lagi, tidak bisa dikembangkan, maunya ditumbuhkan lagi ke atas, insya Allah. Kemudian juga hari ini kita akan mengadakan workshop penyusunan KOSP
dalam implementasi kurikulum Merdeka, ya Bapak Ibu. Dan kita karena ini barang baru, kita mencoba ya menghubungi Ibu Marlin. Kita meminta beliau untuk berbagi praktik baik beliau kepada kita, karena ini barang baru untuk kita. Betul nggak Ibu? Masih sangat-sangat gampang bagi kita ya. Karena biasanya kita cuma materi dan materi. Kadang-kadang kebanyakan materi udah bingung. Yang yang sabana itu, Pak Ale Caroy. Jadi udah bingung ya. Tadi untuk itu maka adalah kesepakatan 4 buah sekolah, berhubung dari 56 sekolah SMP yang ada di Sekijung, negeri dan swasta. Cuma 4 sekolah ini yang mengambil IKM-nya mandiri berubah, yang kelompok kedua. Selebihnya kelompok pertama yaitu mandiri belajar. Karena itu kita coba kolaborasi Bapak Ibu dari 4 sekolah ini. Kita usahakan tim kita solid ya. Jadi nanti kita akan terus berkomunikasi dengan Ibu Marlin. Di mana terkendalanya kita nanti kita bertanya lagi. Yang jelas hari ini kita dengarkan dulu Bapak Ibu, dan kita meminta kepada Ibu Marlin dan tim apa yang sudah beliau lakukan selama 1 tahun menjadi sekolah yang beliau pimpin, sekolah penggerak. Dan beliau juga merupakan salah seorang tim instruktur dari IKM ya Bu, instruktur nasional untuk IKM. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu apa yang sudah dibagi oleh Ibu Marlin beserta tim ya bisa pula kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Tentu kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa pula memaksakan ya sesuai pula dengan SMP Pembangunan Kota Padang, nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus bergerak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah, yang jelas sekarang kita harus tahu apa itu KOSP, apa itu CP, ya, apa itu ATP. Nah, walaupun kita sudah tahu secara apa, cuma masih mengambang. Nah, kalau beliau ini sudah beliau laksanakan. Jadi untuk itu Bapak Ibu kita butuh kesungguhan untuk menerima apa yang nanti Ibu Marlin dari tim berikan kepada kita. Jadi kita memang tidak banyak materi, sesuai juga dengan informasi dari Ibu Marlin tadi. Kami tidak banyak materi Bu, kita lebih banyak bekerja. Jadi nanti Bapak Ibu kita cuma menerima materi secara atau gambaran secara umum di labor ini. Setelah itu nanti kita akan bagi 2 kelas ya, kita bagi 5 mapel. Nanti kita akan dipandu oleh Bapak dan oleh ibu-ibu yang di depannya. Nah, bagaimana cara kerjanya itu segala macam. Nanti kita pindah ke lokal yang di atas. Bapak Ibu, kalau secara garis besarnya IKM yang kita pilih Mandiri Berubah, kalau dari paparan ataupun webinar yang sudah kita ikuti, kita memilih yang kedua itu memang betul-betul berubah. Segalanya kita
sesuaikan dengan apa yang diberikan oleh Kemendikbud. Ya, kalau yang pertama itu masih menggunakan kurikulum 2013. Tapi kalau yang kedua itu kita betul-betul berubah secara total ke kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Jadi untuk itu Bapak Ibu, walaupun nanti di kelas 8 dan kelas 9 kita kan melaksanakan, ini kan kelas 7 nanti. Kelas 8 dan kelas 9 kita kan tetap melaksanakan kurikulum 2013. Tapi akan tetap kita padukan dengan menggunakan sistem project, ya. P5 akan tetap kita tambahkan, walaupun masih kurikulum 2013, kita akan tetap menambahkan P5 yang akan melahirkan nanti profil pelajar Pancasila. Oke ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini atau pagi ini Kamis 9 Juni 2022, workshop penyusunan KOSP dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan tema melalui IKN bersama kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila secara resmi kita buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dan telah dibukanya secara resmi oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sijunjung, maka berakhir pula lah acara pembukaan workshop penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya selaku MC mohon undur diri, banyak maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita dengarkan materi dari narasumber kita pada hari ini. Kepada Ibu Marlini T. MPD beserta tim disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma yang energik luar biasa, Bu Dahlia, Pak Epi, kemudian Bapak dari SMP Ar-Rahman yang luar biasa, Bapak Ibu, Bu Ita, mohon izin Bu Pip, mohon izin anggota Kadin Muko, kemudian Bapak dan Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan ini benar-benar mendapat ridho dari Allah dan kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Karena nawaitu kita adalah untuk menuju Indonesia Jaya. Tadi si Junjung Jaya, si Junjung yang berkualitas, si Junjung yang madani, ikhlas, tulus, ikhlas. Ini saya pegang itu ini luar biasa si Junjung. Tepuk tangan dulu untuk kita si Junjung. Saya sampai merinding ini. Si Junjung akan menciptakan generasi yang madani, berkualitas, dengan tulus, ikhlas, ada di tangan kita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin agak sedikit bertanya, Bu Emma juga, kenapa sih ini dari Padang, kenapa bawa kru sebanyak ini? Itu adalah salah satu ciri kurikulum Merdeka. Karena tidak bisa sendiri, kepala sekolah saja tidak bisa. Tidak akan pernah bisa jalan kalau hanya oleh kepala sekolah. Bagaimana itu bisa sukses? Ada dari kita semua Bapak dan Ibu. Makanya saya tunjukkan kepada Bu Emma, kepada kawan-kawan, ternyata kepala sekolah itu walaupun sudah MPD nggak bisa.
Tidak bisa, walaupun sudah doktor Bapak dan Ibu kepala sekolahnya, tetap tidak akan bisa jalan kalau tidak satu tim. Bapak dan Ibu siap? Siap untuk berubah? Nah, katanya tadi kurikulum berubah ya Bapak ya. Siap berubah dan setelah itu siap untuk berbagi. Nah, jadi itu yang kita kejar Bapak dan Ibu ya. Tapi juga kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Kami yang sudah 1 tahun di Padang melaksanakan kurikulum Merdeka atau sebelumnya namanya KOSP, kemudian diganti lagi prototype, kemudian sekarang namanya kurikulum Merdeka. Jadi kami juga masih berjalan, masih dibimbing. Jadi kami akan dibimbing selama 3 tahun oleh P4TK atau Kemendikbud. Sekarang namanya sudah berubah Bu Emma menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Itu nanti yang akan membimbing sekolah lab selama 3 tahun. Ini sudah 1 tahun, berarti masih ada 2 tahun lagi. Tapi tadi alhamdulillah kemarin seperti disampaikan Bu Emma, dari sekolah kita diambil 2 instruktur. Salah satunya adalah Ibu Nani Pratiwi. Sambil kita perkenalkan wakil bidang kurikulum kita. Bu Nani silahkan berdiri. Ya, namanya Bu Nani Pratiwi. Kemudian di sampingnya Bu Siska Praningga, stand up please. Awak belajar bahasa Inggris, Mbak Alu rasanya stand up please. Ini kira tagak ada. Terima kasih, itu guru bahasa Inggris kita. Kemudian Bu Sari Wahyuni, guru bahasa Indonesia, silakan. Terima kasih. Satu lagi yang masih sangat muda, pengantin baru, Miss Ori, stand up please Miss, thank you. Ya, begitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini kru kita, mudah-mudahan nanti tidak mengecewakan Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak dan Ibu bahwasanya yang mungkin Bapak dan Ibu berharap banyak, kalau tidak bisa kami berikan, berarti itulah baru yang kami lakukan. Jadi kami berbagi apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang kami ketahui, baru sebancang itu Bapak dan Ibu. Jadi belum bisa memenuhi keinginan besar kita untuk terus bagaimana sebenarnya kurikulum berubah itu bisa kita terapkan secara total, belum bisa Bapak dan Ibu. Jadi kita pelan, tetapi yang penting yang harus berubah itu dulu adalah motivasi kita. Dulu ya Bu Emma, motivasi di kita dulu. Kenapa di mana-mana kita dengar kok berubah menteri, berubah kurikulum, berubah menteri, berubah kurikulum. Itu dulu kita titik nolkan dulu kepala kita Bapak dan Ibu. Kita kosongkan dulu dari hal-hal yang buruk, karena kurikulum Merdeka itu ciri khasnya adalah berpikir positif. Itu dulu. Bahwasanya pasti ada sesuatu hal yang positif kenapa pemerintah mengganti kurikulum kita menjadi kurikulum Merdeka. Pasti ada sesuatu. Bisa ditayangkan mungkin Bu Nani? Kita boleh memilih tempat duduk sesuka kita karena kita merdeka. Ya Bapak dan Ibu, kita merdeka ini kita bisa enggak, ya karena resek ya, kalau orang merdeka itu agak resek, jadi tidak duduk diam. Kita bahas kurikulumnya dulu Bapak dan Ibu ya. Kurikulum Merdeka itu seperti apa, nanti kontennya nanti akan diperdalam oleh guru-guru kita maupun latihan bidang kurikulum kita. Bagaimana yang sudah diterapkan di SMP Lab, itu nanti akan kita berikan gambaran. Ya Bapak dan Ibu, kita punya moto, kita maju bersama meraih mimpi. Jadi nanti kepala sekolah saya bermimpi tidak bisa. Jadi harus bersama-sama kita maju bersama meraih mimpi, maju bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Next, Bu Nani. Jadi Bapak dan Ibu, untuk bertanya kita tentang kurikulum Merdeka ini, yang muncul pertanyaan kita hanya 3. Apa sih kurikulum Merdeka itu? Kemudian mengapa mesti kurikulum Merdeka? Terus bagaimana penerapannya?
Cuma dari 3 tanda tanya itu saja Bapak dan Ibu kita bergerak. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang 3 ini, berarti kita insya Allah kita sudah bisa berbagi. Ya Bapak dan Ibu setuju? Lanjut. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak akan ada transformasi proses pembelajaran kalau merasa terpaksa. Kita yakin dengan semangat lagu Si Junjung Langsik Mani tadi, kita yakin guru-guru kita yang masih muda-muda ya, luar biasa di sini, masih sangat muda-muda, jadi kepala sekolah punya modal yang luar biasa. Bapak dan Ibu adalah aset modal yang luar biasa di satu sekolah yang masih muda-muda. Jadi bersyukur kepala sekolah yang punya guru-guru yang luar biasa, masih muda. Kita yakin Si Junjung yang 4 sekolah ini akan lebih cepat maju dari Kota Padang. Karena kita lihat cerah wajahnya, muda-mudanya, kita yakin Bapak dan Ibu akan mampu mengantarkan Si Junjung yang madani dan berkualitas tadi. Insya Allah tidak begitu lama. Jadi Bapak dan Ibu, apa tipsnya untuk mewujudkan? Pertama, kita harus bangun kolaborasi. Ini dia, kita bawa tim seperti ini. Setelah itu apalagi Bapak dan Ibu, kolaborasinya kepala sekolah, guru, teknik, siswa, orang tua siswa, pengawas, dinas pendidikan, dinas terkait atau perguruan tinggi kalau ada. Jadi siapa saja yang bisa kita libatkan Bapak dan Ibu untuk kemajuan pertama ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah, siapa saja yang bisa kita ambil, kita rangkul untuk memajukan pendidikan kita, ini kita ambil. Jadi guru-guru kita semuanya terlibat. Kemarin kami melaksanakan lokakarya, kami melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik kita hadirkan saat lokakarya. Jadi kita tahu suara siswa kita, dia maunya seperti apa. Kemudian prinsipnya bagi bersama. Lanjut Bu Nani. Untuk apa kurikulum merdeka? Untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu sering-sering ingat visi dan misi sekolah kita, apa-apa visi dan misi sekolah kita ingat ini yang akan kita raih, yaitu profil belajar Pancasila. Kemudian yang pertama ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa lulusan yang kita inginkan nanti. Kita kaji di situ. Nanti di elemen-elemennya ada, nanti kita tinggalkan ya, kalau belum sempat mendownload elemen-elemen ini ada semua. Kemudian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, apa program yang kita lahirkan untuk ini? Bagaimana kaitannya nanti dengan modul kita? Ini perlu kita pertajam di sini. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global yang seperti apa yang kita inginkan terhadap lulusan kita. Jangan nanti siswa kita takutnya nanti seperti kata Alif tempurung dia hebat, tetapi tidak berpikiran global. Itu yang kita dari menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang berkebinekaan global. Jadi wawasannya luas, bahwa dia sadar bahwa dia bukan hanya masyarakat Si Junjung, tapi dia juga masyarakat Kota Padang, masyarakat di Damasraya, masyarakat Indonesia. Siswa kita menyadari. Kemudian bergotong royong. Seperti ini kita bergotong royong. Ada 4 sekolah luar biasa bergotong royong untuk bagaimana mencari ilmu tentang kurikulum merdeka. Itu kita sedang mewujudkannya. Kemudian bernalar kritis ini kita yang masih agak terseok-seok, termasuk kita di Padang juga begitu Bapak dan Ibu. Pembentukan nalar kritis siswa kita belum banyak yang mampu kita wujudkan Bapak dan Ibu ya, sehingga siswa kita ketika tanya, satu jawab. Siswa kita kurang bisa bernalar. Apa sebab? Karena kita belum membantu mereka. Mudah-mudahan dengan kurikulum merdeka ini kita bisa berangsur Bapak dan Ibu, melangkah pelan-pelan tapi pasti. Itu yang kita harapkan. Kemudian mandiri. Jadi kita lihat bagaimana mandiri kesadaran akan diri mereka. Apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai pelajar, kapan saya harus datang ke sekolah, kapan saya harus mengerjakan tugas. Itu yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Kalau saya terlambat, apa risikonya? Jadi yang kesadaran diri itu yang kita tanamkan melalui profil belajar Pancasila. Ya Bapak dan Ibu ya, lanjut. Ke teori itu paling tidak menyenangkan. Mengapa kurikulum merdeka diwujudkan oleh pemerintah? Mengapa begitu getol dan harus cepat dilaksanakan?
tidak berlama-lama seperti kurikulum 2006, kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2013. Kenyataannya kita masih berada di bawah. Jadi dilaksanakan kurikulum ini. Kualitas pendidikan di Indonesia stagnan di tingkat yang rendah. Bapak dan Ibu merasakan? Ya, kita merasakan semua. Kita merasa kita sudah mengajar sedemikian rupa, tenaga dan pikiran sudah kita sumbangkan, tetapi kenyataan dalam penilaian kita masih berada sini. Kemudian penguasaan literasi membaca, matematika dan sains masih rendah. Belum mampu bersaing dengan luar kita Bapak dan Ibu. Kemudian kualitas pembelajaran kita bagaimana ini sama-sama kita menjawab sendiri di dalam hati kita Bapak dan Ibu. Sampai di mana kualitas itu yang menjadi tolok ukur mengapa pemerintah melaksanakan kurikulum merdeka dengan sangat cepat walaupun undang-undangnya belum ada, tapi yang ada baru Kepmen karena beliau pinginnya ini cepat berubah. Kita keluar dari ini, keluar dari zona nyaman. Bagaimana siswa bisa keluar dari zona nyaman? Kita dulu Bapak dan Ibu yang keluar dari zona nyaman. Tapi di Sijinjung kita yakin siap untuk keluar dengan cepat. Lanjut. Nah, mengapa? Pertanyaan lagi. Keunggulan kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam. Sederhananya gimana sih? Nah, KIKD kan dulu KIKD terpisah pada nilai yang sekarang sudah disatukan. Disatukan dari 6 semester itu disatukan. Nanti Bapak dan Ibu nanti akan memilah mana yang lebih sesuai, mana semester 1, semester 2 sampai semester 6 yang paling sesuai dengan sekolah saya. Bisa berbeda SMP Sejunjung dengan SMP Dongol? Bisa. Sangat bisa berbeda. Kenapa? Karena kualitas anak kita, gaya belajar anak kita, kemudian kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita, sarana prasarana kita tidak memungkinkan menyatukan. Kalau dulu kan disatukan, kelas 7 ini KIKD-nya, kelas 8 ini KIKD-nya, sudah tersusun. Sekarang diserahkan sepenuhnya kepada kita. Ambil materi yang esensialnya saja. Lanjut, yang kedua, lebih merdeka. Itu dia, kita lebih merdeka. Kenapa merdeka? Kata SMP Ar-Rahman, saya menggunakan TP saya yang nomor kesekian. Terus kata SMP 1 saya tidak hanya menggunakan, saya bisa menarik dari CP semester 2 bisa saya tarik ke semester 1. Kenapa? Anak saya lebih cerdas misalnya. Bisa seperti itu Pak dan Ibu ya. Jadi benar-benar merdeka kita dalam menggunakan. Yang tidak merdeka itu kalau tidak kita gunakan. Itu tidak merdeka Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak sudah memilih berarti Bapak dan Ibu sudah merdeka. Kemudian lebih relevan dan interaktif. Terjadi komunikasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, kemudian siswa dengan masyarakat, terjadi interaksi. Bagaimana interaksinya nanti kita lihat. Cepat saja kita. Ini Bapak dan Ibu dasar mendukung kita. Ini semuanya nanti sudah kita tinggalkan. Bapak dan Ibu sudah ada di presiden semua. Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022, standar kompetensi lulusan ini sudah semua, standar isi, kemudian CP, KIKD semuanya sudah ada. CP sudah ada. Nanti tinggal disalin saja ya Bu Emma kalau belum ada di kawan-kawan. Next saja. Ini Bapak dan Ibu jumlah jamnya. Kita yakin sudah ada semua ini ya Bu Emma ya. Jumlah jam sudah. Next. Karena kita mau masuk ke dalam kelas. Next lagi, ini CP Bapak dan Ibu, saonggok saja ya. Ini bilangan, ini algoritma, ini pengukuran. Ada 1, 2, 3, 4, 5 elemen untuk matematika. Bagaimana skenario pengembangannya? Nah, dari CP tadi bagaimana skenario pengembangannya? Dari capaian pembelajaran, nanti kita alur tujuan pembelajaran, ada pengembangan modal ajar, ada materi pembelajaran. Di sini ya Bu ya Bapak Ibu ya, di alur tujuan pembelajaran ada materi, ada lembar aktivitas siswa, ada asesmen, ada atau alat ukur. Nah, sebelum kita membuat nanti alat ukur itu apa yang sudah dilakukan di SMP Lab, nanti kita lihat bagaimana alat ukur itu nanti bisa kita wujudkan. Lanjut. Itu semuanya nanti Bapak dan Ibu. Modul kita itu akan melahirkan nanti model pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang perubahannya ya, perkembangannya. Model pembelajaran yang berdiferensiasi.
seperti apa model pembelajaran berdiferensiasi, nanti kita lihat wujudnya seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu berdiferensiasi, Bapak dan Ibu menggunakan media, berdiferensiasi menghadapi peserta didik dengan berbagai karakter peserta didik kita, kualitasnya dan segala macam, kita berdiferensiasi ke sana nanti. Jadi kita menghadapi siswa yang lambat, siswa yang sedang, siswa yang cepat, itu tergambar nanti dalam proses pembelajaran kita. Itu repot Ibu, banyak mana karena jauh tidak Bapak dan Ibu tidak repot. Ya Bapak dan Ibu ya tidak repot. Kalau sudah mencoba sekali Bapak dan Ibu akan merasakan betapa merdekanya saya sebagai guru. Coba kan nanti kalau nggak percaya. Ya Bapak dan Ibu ya setuju ya? Setuju. Kalau sekarang kan masih agak bingung gimana sih? Nanti dipandu oleh teman-teman yang hebat kita yang di depan, insya Allah bisa. Ini dia Bapak dan Ibu yang perlu kita pertimbangkan dalam menyusun modul ajar itu, yaitu peserta didik kita, usia dan tingkat perkembangan, tingkat kemampuan sebelumnya, kondisi fisik dan psikologis, latar belakang keluarga peserta didik. Itu menjadi pertimbangan kita dalam menyusun modul. Kalau dulu RPP kan tidak kita pertimbangan itu Bapak dan Ibu ya, kita tanya kepala sekolah mana RPP ini, RPP saya. Kepala sekolah juga tidak akan bertanya berdiferensiasi apa tidak, karena kami juga tidak mengetahui dulu diferensiasi itu seperti apa. Yang kita tahu teman-teman guru menyerahkan RPP di awal tahun pelajaran, kemudian dievaluasi ketika Bapak dan Ibu turun ke lapangan mengajar. Kan itu saja dulu. Bapak dan Ibu mengajarnya komunikatif apa tidak, Bapak dan Ibu mengajarnya bahasanya santun apa tidak, anak-anak belajar apa tidak, itu dulu yang kita lakukan. Tapi sekarang kita sudah berubah menggunakan kurikulum merdeka. Next. Komponen modul ajar kecilnya lagi nih. Identitas sekolah sama Bapak dan Ibu dengan RPP kita. Sama yang di atas ini. Kemudian ada apa ini Bu Nani? Nomor 2. 8 kecamatan, enggaknya mana Pak? Ada kompetensi awal. Nanti dijelaskan nanti Bapak dan Ibu dicontoh nanti di kompetensi awal itu apa yang sudah dimiliki oleh siswa kita, apa yang akan kita tambah. Jadi kita ketahui dulu Bapak dan Ibu ya, apa yang sudah dimiliki, kemudian apa yang akan kita tambah. Nah, jadi kita harus berpijak dulu dengan kompetensi awal tadi. Jadi ketika kita nyelondong saja masuk Bapak dan Ibu, siswa kita tidak akan menerima kita dengan ikhlas. Jadi kita benar-benar telisik dulu potensi yang sudah ada di dalam diri siswa kita atau yang sudah kita berikan pada waktu sebelumnya. Kemudian lanjut, Robin, sedikit lagi nih, ini. Ya, harus tergambar untuk profil belajar Pancasila. Sebenarnya Bapak dan Ibu, profil belajar Pancasila ini di kurung 13 sudah ada, tapi istilahnya berbeda. Sebenarnya sudah kita laksanakan, istilahnya berbeda dan sekarang kita pertajam. Itu saja Bapak dan Ibu. Kemudian nanti di sini komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna. Nah, ini mungkin baru ya Bapak dan Ibu ya, pemahaman bermakna. Jadi kita sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, kita berikan dulu pemahaman bermakna kepada siswa kita. Biasanya kan Bapak dan Ibu anak-anak, sekarang kita belajar, berdoa, kemudian perhatikan ke depan. Anak-anak tidak juga, kadang-kadang ada anak-anak kita tidak memperhatikan kita. Kenapa? Karena kita belum memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik kita. Kalau orang BK ini tahu persis ini ya Bu Itaya. Orang BK tahu persis apa yang dibutuhkan siswa hari itu. Untuk apa dia belajar matematika hari itu. Untuk apa dia belajar bahasa Inggris hari itu. Jadi kita berikan dulu kepada anak kita. Tahu apa sih? Ngapain ini guru? Jadi siswa kita ketika kita tidak memberikan pemahaman bermakna, kalau misalnya si Anto keluar masuk, kemudian ada yang tidur, jangan salahkan anak. Kenapa? Memang kita belum menjangkau. Ini pemahaman bermakna belum kita berikan kepada peserta didik kita. Di Bapak dan Ibu ya, pelan-pelan kita ingatkan diri kita apa yang harus saya berikan kepada peserta didik. Bapak dan Ibu oke? Bapak dan Ibu masih oke? Tepuk tangan dulu. Ini sepertinya yang mengantuk emang. Oke, lain. Apa lagi nih Bu Nani? Berikut. Pertanyaan pemantik. Apalagi sih ini kok ada pertanyaan pemantik ini?
akan dijelaskan oleh Bu Nani. Jadi kita menggali potensi-potensi peserta didik kita untuk bisa bergabung dengan kita, siswa kita nyambung dengan kita. Ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan kita berikan di peserta didik kita. Oh, kita bisa jawab. Ya Pak dan Ibu ya. Lanjut. Ya, persiapan lanjut, kemudian asesmen ya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang kita lakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh SMP Lab Bapak dan Ibu terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi itu? Pertama, Bapak dan Ibu, kita catat dulu kompetensi yang ada di sekolah, potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kurikulum merdeka ini? Apa kekuatan kita? Jangan pernah berpikir kelemahan ya Bapak dan Ibu. Jangan pernah berpikir kelemahan. Karena kalau Bapak dan Ibu berpikir kelemahan, itu nanti cenderungnya kita down, jatuh kita. Artinya kita tidak bergerak maju. Tapi kita selalu berpikir positif. Itu kunci untuk melahirkan kurikulum merdeka. Jangan pernah berpikir kalau ada, oh itu tidak ada Bu, itu tidak ada Bu. Seorang guru yang hebat seperti guru kita di sini pasti bisa cari solusi. Jadi jangan semuanya disandarkan ke kepala sekolah, jangan disandarkan ke wakil kurikulum, kasihan. Karena kepala sekolah itu sibuk mencari relasi keluar, kemudian wakil kurikulum sibuk di belakang meja untuk mempersiapkan berbagai elemen untuk memajukan program kita, maka guru juga sibuk, sama-sama sibuk. Biasanya di sekolah lab kadang-kadang ada yang sampai jam 6 lebih ya, ada yang sampai jam 6 Bapak dan Ibu bertahan di sekolah. Nih, tidak bohong, ini ada saksi nyatanya di sini, bukan saksi bisu, saksi yang bisa berbicara. Kadang-kadang sampai jam 6, kadang-kadang maghrib pun masih di sekolah, kadang pagi ngajar, kemudian siangnya mempersiapkan seperti ini Bapak dan Ibu. Kolaborasi yang harus kuat. Apakah dia minta makan? Tidak, memang tidak makan, cari sendiri. Kalau sampai sore bakal makan kami. Tidak, saya belum pernah dengar seperti itu dari teman-teman kita. Walaupun di swasta Bapak dan Ibu gajinya dikit. Gaji kami di swasta sedikit Bapak dan Ibu, honor kami sedikit. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah akan memberikan yang lain yang terbaik untuk kita. Jadi memang ya honor kita tidak besar kan ya. Mohon maaf, baru sekolah kami sekolah besar, tapi honor kami tidak besar. Yang besar adalah semangat. Tepuk tangan untuk teman-teman dari SMP. Dan kita hidup juga Bapak dan Ibu ya. Jadi ini yang kita lakukan Bapak dan Ibu, ini persiapan. Ini serumpun, mapel serumpun untuk mengajar. Kenapa? Karena kita baru Bapak dan Ibu, kita baru akan menerapkan kurikulum merdeka. Bagaimana bentuk modulnya yang merupakan perpanjangan atau perluasan dari RPP. Ini kita duduk secara bersama-sama. Duduk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sebelah sininya nggak nampak. Jadi Bapak dan Ibu seperti ini dipersiapkan. Setelah dipersiapkan, kemudian di sini mempersiapkan, dilihat kompetensi peserta didik kita, dilihat gaya belajarnya. Ada yang belajarnya gayanya kinestetik, ada yang audiolingual, ada yang audiovisual. Jadi di situ Bapak dan Ibu di satu kelompok ini nih, ini satu seragam ya, dalam satu kelas. Ini anak kinestetik ini ya, ini anak kinestetik. Diberikan model pembelajaran yang sesuai dengan motoriknya. Di belakang ini ada lagi anak yang menggunakan laptop, audiovisual. Kalau tidak ada laptop nanti bisa Bapak dan Ibu kita carikan lain, buku kan bisa. Jadi ada lagi anak yang satu lagi yang anak yang visual ya, itu mereka cari buku di sudut-sudut, itu kan literasi kita, ada pojok literasi kita. Jadi ada yang pergi ke sana mengambil buku, mereka baca. Pokoknya materi kita sama, cara anak mengolah yang berbeda. Jadi guru mempersiapkan dulu, dipersiapkan secara bersama-sama. Nah selesai guru ini mengajar, kembali tim duduk bersama. Di mana tadi letak kelemahan? Bukan kelemahan guru ya Bapak dan Ibu, ini hampir sama dengan reses tadi. Bukan kelemahan guru. Si anak kita tadi yang namanya Iqbal tidak belajar. Dia hanya garuk-garuk kepala atau dia hanya coret-coret meja. Apa yang terjadi itu menjadi evaluasi kita. Itu refleksi kita. Jadi Bapak dan Ibu buat catatan.
Ya, itu yang kita lakukan. Jadi masih kita guru, kemudian ada nanti pengamat. Jadi Bapak dan Ibu kalau tidak mengajar, silakan bergabung walaupun kita tidak satu rumpun. Itu yang dilakukan di Lab UMA, walaupun tidak satu rumpun, tetapi ketika dia tidak mengajar, dia akan masuk ke dalam kelas kawan yang sedang melakukan proses pembelajaran seperti ini. Jadi bergabung. Persiapan juga seperti itu. Dia akan melihat apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman, kemudian itu akan menjadi refleksi juga bagi teman kita yang melihat tadi. Nah, setelah kita masing-masing kita kan punya catatan. Jadi catatan tadi masing-masing kita fokus kepada siswa-siswa kita. Ada siswa kita yang rajin membantu temannya, ada teman kita yang diam saja, ada teman kita yang memang berbagi dengan temannya. Jadi di sini anak cepat, anak lambat, anak sedang ada di sini. Jadi kita sudah mengelompokkan anak dalam kepala guru ini kan sudah ada kapasitas anak masing-masing, mana anak yang cepat, mana anak yang lambat, mana anak yang cepat, itu sudah ada di kita Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kadang-kadang di pelajaran saya misalnya, anak itu tidak mau belajar, anak itu tidur terus. Kemudian tanya kepada Mem Siska, Mem, Andi dengan saya tidak belajar, bagaimana dengan Mem? Kata Mem, dengan saya belajar. Muncul satu pertanyaan, kenapa dengan saya tidak? Tanya lagi dengan Bu Nani, Bu Nani, ini Andi dengan saya tidak belajar, bagaimana dengan Bu Nani? Dengan saya juga tidak. Muncul lagi pertanyaan. Ada dua. Kemudian baru nanti kita evaluasi. Apa yang salah? Kenapa dengan Mem Siska tadi anak belajar? Kita lihat model pembelajarannya, modulnya seperti apa. Bagaimana cara ibu mengajarkan kepada Andi sehingga Andi belajar dengan ibu, kok dengan saya ini tidur. Nah, jadi itu yang kita lakukan Bapak dan Ibu ya. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman. Kenapa? Jadi kita tidak bisa menjudge anak itu. Oh, anak itu tidur terus. Iya, dengan saya juga tidur. Wah, dengan saya juga tidur. Akhirnya anak tidur 1 tahun ya. 1 tahun baru ketahuan Ibu emang anak itu tidur. Kenapa tidak naik kelas? Karena dia tidur terus belajar. Berarti kita tidak melakukan refleksi terhadap anak kita. Mungkin dia anak nelayan, mungkin dia anak petani yang mungkin membantu orang tuanya. Jadi telisik Bapak dan Ibu, kasihan anak-anak kita. Jadi kita memang mengantarkan masyarakat madani yang berkualitas itu seperti itu Bapak dan Ibu. Memang tenaga kita memang sangat dibutuhkan saat itu. Jadi jangan apa ya Bapak dan Ibu ya, ketika pulang sekolah stay dulu di sekolah agak 1 jam. 1 jam paling minimalnya lah. Jadi Bapak dan Ibu siapkan untuk kita belajar minggu besok, kita siapkan perangkatnya hari ini misalnya. Jadi teman-teman kemarin saya lihat di sekolah lab itu teman-teman memang berbagi. Dalam serumpun itu mereka berbagi. Mana yang menyiapkan kartu-kartu, mana yang menyiapkan media, mana yang mendownload video misalnya. Jadi berkolaborasi seperti itu karena memang seperti dikatakan tadi tidak bisa sendiri. Ya Pak dan Ibu ya, tidak bisa sendiri. Jadi kolaborasi. Yang pintar jangan pelit. Ada juga teman-teman kita, aku sudah capek-capek, dia tidak mau, dia cuma meminta saja. Ajak. Ya kadang-kadang bagi kami yang umurnya mungkin sudah agak di atas 50 tahun itu kan memegang ini kadang-kadang kan masih ada kita yang gemetar gitu, kita merasa takut, tidak berani. Jadi tolong dibantu oleh yang muda-muda. Di SMPLab juga ada seperti itu, dibantu oleh yang muda-muda. Jadi Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan yang masih manggarete pegang alat canggih seperti ini. Kita nggak tahu 2 tahun ke depan bagaimana lagi canggihnya. Karena kita lihat waktu perang di antara Rusia dengan Ukraina itu ya, hanya sebesar api alat kendali itu Bapak dan Ibu. Alat kendali, jadi dia bisa menembakkan ribuan kilometer bomnya itu hanya lihat dari sini saja dengan alat sebesar api itu tepat sasaran. Jadi kita tidak tahu apakah zaman kita mungkin ini yang paling canggih, kedepannya seperti apa lagi. Jadi memang kita siapkan generasi kita untuk generasi yang lebih hebat. Jadi ini Bapak dan Ibu caranya. Jadi anak-anak belajar dengan tenang dalam kelompok. Ini kami sedang mengamati bersama-sama persiapannya. Lanjut Bu Nani. Bapak dan Ibu, di awal tahun pelajaran jangan lupa lakukan namanya asesmen awal ya Bapak dan Ibu ya. Mana di asesmen awal ini? Ini asesmen awal Bapak dan Ibu untuk mengetahui siswa itu mau kita antarkan kemana. Ini wawancara ini dengan orang tua. Wawancara dengan orang tua, wawancara dengan peserta didik.
anak itu hobinya apa, Bu Ita sudah melakukan itu selalu ya Bu Ita ya. Di Damas Raya biasanya dilakukan oleh beliau. Jadi ini Bapak dan Ibu, kita bekerja keras, nanti kita tahu, oh anak ini agak usil. Kebetulan sekolah kami di Padang adalah sekolah inklusi. Jadi ada anak-anak berkebutuhan di sekolah itu. Jadi anak-anak yang usil kita upayakan tidak satu kelas dengan anak yang usil tadi. Jadi mungkin kita satu kelaskan dengan anak yang lebih tenang. Jadi dia bisa di sana nanti membangun komunitas di sana, bisa nanti sosialnya terbangun. Jadi itu yang kita lakukan Bapak dan Ibu seperti ini. Kemudian kita juga melakukan program anti perundungan. Jadi Bapak dan Ibu ada anak-anak lapor, Bu, saya dibilang hitam. Nangis dia masuk ke ruang kepala sekolah, saya dibilang hitam, saya dibilang jelek. Ada keluhan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya? Ya, saya dibilang hitam. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan program yang namanya anti perundungan Bapak dan Ibu. Di program anti perundungan kita datangkan narasumber, kemudian bagaimana anak-anak membuat satu program anti perundungan yang diwakili oleh beberapa orang dalam satu kelas. Apakah itu mendukung ke program Merdeka? Sangat mendukung, karena kenyamanan anak-anak di kelas itu akan nyamannya guru kita nanti untuk menerima materi dari guru. Ketika dia sedih, dia tidak akan menerima pelajaran dari kita. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, ini anak ABK di sekolah kami. Ini bagaimana anak ABK bisa berkolaborasi, bercanda dengan teman-temannya yang normal. Jadi tidak disisihkan kelasnya, tidak dipisahkan Bapak dan Ibu. Kelasnya tetap di kelas yang reguler. Teman-temannya bagaimana bisa menerima dia dengan baik. Jadi ini kita berikan penghargaan. Dia juga bisa walaupun intelijensinya di bawah, tapi dia bisa misalnya menghafal satu ayat saja. Ini kita berikan bintang. Ini bintang dipamerkan oleh wali kelasnya. Wah, dia dapat bintang, ini dia menghafal. Yang lain-lain juga seperti itu. Jadi tetap penghargaan kita berikan kepada anak kita yang berkebutuhan khusus ya Pak dan Ibu ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Itu namanya profil belajar Pancasila. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, kita lihat di sini di sekolah kita dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, kita tidak selalu mendatangkan narasumber benar. Kita pakai guru-guru kita yang sudah ahli IT ini membantu teman-teman yang lain. Ini berbagi. Kemudian modul ajar ini juga teman-teman kita yang memberi penjelasan kepada teman-teman yang lain. Jadi berbagi praktik baik juga di dalam sekolah kita. Jadi teman-teman yang sudah bisa, mari bantu teman-teman yang belum bisa. Bantu, selalu dibantu seperti itu. Jadi kita memang agak sedikit nyindir ke guru kita sampai di mana modulnya bisa dibagi ke kawan, sudah di mana letak kelemahannya, apalagi yang bisa dibantu oleh pihak sekolah. Cuma begitu saja pertanyaannya Bu Emma. Jadi kita hanya bertanya ringan kepada teman-teman. Biasanya teman-teman kalau ditanya kepala sekolah itu biasanya luar biasa ya, seperti kepiting. Siap-siap. Ini gaya Bu Sinta dan Ririn dan Sari. Kemudian ini modul berdiferensiasi ini dijelaskan oleh teman-teman kita. Ini kelas 3 Bapak dan Ibu. Kelas 3 juga sudah membuat modul yang berdiferensiasi menggunakan kurikulum 2013, tapi dia sudah mengambil beberapa item penting dari kurikulum Merdeka. Di mana yang diambil? Ya tadi poin-poin penting tadi. Ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada asesmen, itu juga sudah dilakukan. Jadi nanti ketika kita melaksanakan untuk kelas 8, guru kelas 8 juga sudah siap. Jangan nanti mentang-mentang guru kelas 7, nanti kelas 8, 9 santai, nanti bahaya nanti Bapak dan Ibu. Jadi sama-sama bergerak kita Bapak dan Ibu ya. Yang ngajar kelas 9 bergerak, kelas 7 bergerak, kelas 8 bergerak. Jadi kita support yang kelas 7 dari kelas 8, kelas 9, yang support guru-guru kita sambil kita belajar. Jadi tidak ada pengecualian walaupun hanya untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 mesti terlibat. Itu catatan penting ya Bu Maya. Jadi kita minta kepada Bapak dan Ibu, itu kan baru kelas 7. Saya kan ngajar kelas 8. Enggak bisa Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu nanti lama nanti geraknya. Jadi kalau mau bergerak cepat, contoh ambil tetap menggunakan kurikulum 2013, tapi ambil yang positif-positifnya tadi, include-kan ke dalam RPP kita. Ya Bapak dan Ibu. Kemudian
Kita juga membuat modul. Jadi modul yang sudah dibuat oleh teman tadi, ada mungkin anak-anak kita karena itu masa pandemi, jadi kita masukkan ke dalam e-modul. Jadi modul yang sudah selesai kita masukkan ke e-modul, jadi anak-anak bisa menggunakan belajar di rumah dengan menggunakan e-modul tanpa harus copy. Adakah yang di copy? Ada juga Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak kita kelemahannya kalau sudah berhadapan dengan handphone, mereka larut. Apa yang kita lakukan waktu itu, kita diskusikan dengan orang tua, ternyata kata orang tua anaknya belajar, tapi tugas tidak masuk. Ketika kita pantau di layar monitor, itu yang ada cuma fotonya saja, anaknya entah di mana, dia asik main HP, monitornya satu di. Kalau di rumah itu anak-anak kan ada HP-nya dua, ada mungkin ada laptop, ada HP juga. Dihidupkan memang, namanya ada, tapi kita panggil dia tidak muncul ya, main saya tidak muncul. Ternyata anak tidak ada bersama kita. Makanya kita ambil kebijakan lagi, kita ambil alternatif yang ketiga. Alternatif ketiga, fotokopikan modul per materi, jadi dijemput oleh orang tua. Itu yang kita lakukan semasa pandemi. Jadi memang kita gigih, karena kalau tidak sampai 50% yang mengumpulkan tugas, tidak sampai 50%. Ya, itu yang terjadi di masa pandemi. Makanya kita ambil cepat apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak tetap di bawah pantauan kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga di sekolah lab, kita juga membuka informasi digital. Jadi ada keluhan anak terhadap kelemahan mengajar guru, masuk ke sini. Ada kelemahan kita di sekolah, menurut pantauan orang tua, kita bertanya kepada orang tua, di mana letak lemah kami dalam melayani anak Bapak dan Ibu, di mana letak kekurangan kami, ini kita share kepada orang tua peserta didik kita, ini kita minta orang tua nanti mengisi di sana Bapak dan Ibu. Jadi kita kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Karena kita katakan selama ini kan selalu anak yang salah, kemudian orang tua tidak membimbing anak. Dengan cara seperti ini otomatis kita sudah menyuruh orang tua untuk membimbing anak-anak. Apa yang sudah dilakukan di rumah, apa kelemahan anak, apa kendala-kendala anak dalam belajar, atau apa yang disampaikan oleh siswa kita terhadap kelemahan guru dalam mengajar. Di sini juga kita melakukan refleksi terhadap diri kita dan terhadap guru-guru kita. Itu kita lakukan terus Bapak dan Ibu. Jadi kita saling kepada guru-guru kita juga. Guru kita juga beberapa waktu yang lalu kita lihat di mana letak kelemahan guru-guru, apa yang belum dipahami oleh guru kita tentang kurikulum merdeka. Ini juga kita bagikan linknya Bu Emma. Jadi kita bagikan linknya apa pengetahuan teman-teman tentang kurikulum merdeka, apa perbedaan yang diketahui oleh teman-teman tentang kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Di mana garis batas yang bisa diketahui oleh teman-teman kita. Jadi itu kita bagikan link kepada teman-teman. Itu namanya kita ikut ke masyarakat global ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan kertas, tapi nanti juga kita bagikan link kepada teman-teman. Ada yang tidak mengisi, Bu Emma ada juga. Kemudian nanti yang tidak mengisi kita japri saja. Kita japri saja. Jadi Bapak dan Ibu sudah ngisi atau belum? Nah, nanti ketika mendapat japri dari kepala sekolah berarti itu pesan istimewa. Jadi mereka akan cepat nanti menindaklanjuti. Ya, seperti itu. Kemudian barangkali ini Bu Nani melanjutkan ya. Ya. Kita berbagi praktik baik, kita serahkan ke Bu Nani. Ini menyangkut di proyek. Dua proyek, silakan Bu Nani. Terima kasih Bu. Ini saya melanjutkan saja lagi tentang proyek profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sekolah kita sudah memilih, tadi saya dengar dari Ibu Emma kalau sekolah memilih merdeka, mandiri, berubah. Berarti kalau masih kita memilih tahap 2, berarti kita masih memakai apa yang diberikan oleh pemerintah kita atau Kemendikbud. Nah, kalau kita mau langsung berbagi, nanti misalnya kalau sudah bisa atau sudah paham pada tahap itu, kita nanti bisa berbagi. Nah, kalau kita di sini di sekolah penggerak ada pembelajaran proyek namanya.
pembelajaran proyek ini diawali dari sini loh. Maksudnya diawali dari sini. Jadi mata pelajaran yang kita ampu, misalnya agama itu kan ada 3 jam pelajaran. Jadi nanti akan kita sisihkan mata pelajaran itu untuk pembelajaran proyek. Nah ini kerja kerasnya nanti wakil kurikulumnya. Bagaimana cara mengatur jadwal pelajarannya itu. Tentu saja ini tidak imbang antara kelas 7, ketika awalnya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu tidak imbang lagi karena kelas 7 sudah menyisihkan 20% dari jam tatap muka untuk pembelajaran proyek. Kalau 72 berarti ada 36 per tahunnya. Jadi total jam itu adalah 108 per tahun. Biasanya kalau ini cara cepatnya itu mengeluarkan 1 jam untuk pembelajaran proyek. Jadi kalau kita misalnya agama, PPKN yang 3 jam, biasanya kita jam tatap muka kita sudah bisa disusun oleh wakil kurikulumnya itu hanya 2 jam tatap muka. Berarti yang 1 itu kita sisihkan untuk pembelajaran proyek. Nah, pembelajaran proyek itu dilakukan setiap mata pelajaran tidak. Nanti itu adalah kolaborasi antara lintas mapel. Nah, di sini dulu yang kita pisahkan dulu. Jadi kapan kita melaksanakan pembelajaran proyek ini? Dalam 1 tahun ada 3 tema proyek paling sedikit harus kita lakukan. Tema proyek itu kan ada 7, berarti harus 3 kita lakukan dalam setahun. Nah, boleh lebih dari itu diserahkan kepada kemampuan sekolahnya. Nah, kalau di Padang itu ada sekolah Risalah ya. Risalah kan dia boarding school. Jadi dia bisa melaksanakan proyek itu mungkin di sore hari karena anaknya stay di sekolahnya. Nah, bagaimana dengan sekolah yang anak kita tuh nanti pulang jam siang atau sorenya. Nah, kita aturlah pembelajaran proyek kita sesuai dengan rancangan yang telah kita buat. Di sini juga ada koordinator proyek. Jadi nanti sekolah bisa menunjuk siapa menjadi koordinator proyeknya. 1 kelas akan diakui 2 jam pelajaran. Jadi ada Bapak Ibu nanti kalau jamnya yang kurang bisalah jadi koordinator proyek. Jadi 1 kelas itu ada 2 jam pelajaran. Ada 2 JP yang diakui oleh Dapodi. Nah tadi mungkin di sini Bapak Ibu mungkin bisa mungkin nanti ada yang bertanya, Bu, kalau 2 jam saya di sini atau di Dapodi gimana Bu? 2 jam itu kurang lebih Bu. Enggak. Di Dapodi kita tetap 3 jam. Hanya memisahkan di jam pelajaran tatap muka kita oleh wakil kurikulum. Nanti kalau dia menyusun, kita sudah boleh 2 jam. Tapi kalau Ibu misalnya sepakat sekolah dengan kesepakatan kita bersama, tidak usah dikurangkan untuk biarlah kami 3 jamnya aja. Itu namanya